Malam teman-teman, ketemu lagi di IG Live hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Malam ini saya akan membacakan request saham dari teman-teman di channel Happy Trade Faster. Ya, selamat malam. Channel Happy Trade Faster itu adanya di Instagram. Jadi teman-teman yang subscribe Instagram Lindali bisa langsung masuk ke channel Happy Trade Faster. Tapi harus masuk sendiri, nggak bisa otomatis gitu ya. Jadi yang udah pada subscribe langsung ya join ke channel Happy Trade Faster. Jadi di Happy Trade Faster itu kita nggak cuma ngebahas tentang analisis teknikal, tapi juga ya ada sisi fundamentalnya sedikit-sedikit ya. Oke, saham-saham yang udah masuk ada UNVR, TOWR, terus ada yang minta dibahas sektoral, PTBA, ABMM, MBMA, GJTL, PGEO, Bevin, Indi, ASI, Antam ya. Yuk kita mulai dulu bahas yang pertama UNVR. Saya balik dulu ya ininya screennya. Oke, malam semuanya. Sebentar. Oke. Ya. Ini kita pertama bahas Unilever ya. Oke. Di channel Happy Trade Faster kemarin juga udah saya bagikan respon dari Persero terkait dengan penguatan si ini Unilever belakangan ini. Nah ini teman-teman kalau kita lihat ini adalah chart weekly ya. Chart weekly kalau kita lihat nih ya, ini kan gini kan turun gini, itu tuh downtrend. Jadi kalau downtrend kenaikan yang ada itu sifatnya sementara teman-teman ya, sifatnya sementara. Jadi ya harus yang mau trading kira-kira tahu lah ya titik jualnya tuh ada di mana gitu ya. Jadi jangan terlena bahwa ini bakalan naik terus, enggak gitu ya. Nah ini untuk si Unilever kemarin ini udah di sini bisa kelihatan ini ada area Fibo nih teman-teman. Bentar ya, saya kok nggak bisa nge-zoom sih biar teman-teman nih bisa ngeliatnya. Nggak bisa ya, di sini aja yang di zoom nih ya. Waktu dia menguat dari sini ya kita lihat di sini ada level pertama yang orange Fibo, kemudian ini ada yang tebal 70786 di sini di 3060. Nah, minggu ini itu kelihatan ada tekanan jual ya, secara memang ini di area resistennya gitu, memang udah di area targetnya dan ini ditutup di 3120 ya minggu ini ya. Nah, level ya memang targetnya di area ini gitu teman-teman. Nah kalau misalnya minggu depan ditutup di bawah 3060 berarti potensinya dia kesini gerakannya ya. Nih Fibo yang pertama di 280. Nah kalau ini nggak bisa mantul ya mendem lagi, turun lagi ke sini. Waspada nih kalau misalnya 2330 nya tertembus ya, itu untuk Unilever. Lanjut yang ditanyakan ada TOWR Tower. Ini teman-teman kalau lihat ini downtrend berat ya. Di sini ada pola descending triangle. Nih, ini ada descending triangle dan ini adalah time frame-nya weekly, teman-teman. Ya, ini time frame-nya weekly. Berat nih kalau time frame-nya weekly, berarti kan targetnya jauh banget gitu ya. Nah, si TOWR ini waspada levelnya tuh kemarin di 870 nih. Nih, 920 87. Ini 870 nggak bisa nggak bisa ditawar gitu. Dan ternyata dia kayak mengiris nadi gitu ya, dikit jebret turun gitu ya. Nah, udah deh kalau udah kayak gini, maka kalau TOWR itu pola, kalau kita bicara di sini ada pola yang udah terkonfirmasi, maka kita bicara targetnya. Targetnya itu ada di 446 di sini ya. Saat ini ada di 690. Nah, kan harga turun, ada turun naik nih.
saat ini di 690. Kalaupun misalnya minggu depan ada rebound gitu ya, ada rebound ya paling resisten terdekatnya tuh di kisaran ya 700-an gitu ya, 700-an ya 700-an maksimal ya paling 750-an gitu ya. Tapi kalau misalnya ditutup ditutup di bawah level 680, berarti masih terbuka OTW ke sini ke 605 gitu ya. Gitu. Ini untuk si TWR. Jadi ya tekanan jualnya tuh masih ada gitu ya. Lanjut PTBA. Nah, PTBA itu kan minggu lalu tuh ini pencet. Kenapa sih TradingView begini ya? Tuh, kenapa muncul diklik ini muncul yang mana tidak diinginkan. Jadi kan ada X-date efeknya, dan ini udah below dari perhitungan X-date. Saat ini ada di 2490 nih ya. 24, aduh kenapa sih begini, 2490 nih saat ini di 2490 ya PTBA. Supportnya ada di 2310 ya. Di sini juga PTBA ada area biasa, dia kalau habis bagi dividen tuh meninggalkan gap yang gede banget di range 2570 2930 ya. Jadi kalau ya sebenarnya kalau ditanya resisten terdekatnya di 2560 nih. Ini kalau nggak bisa naik ke atas ini ya arahnya masih terbuka untuk ke bawah sampai ke tadi 2310 ya. Berikutnya ABMM. Nah, saya pengen nanya nih teman-teman nih, kalau ngelihat gini ada ngelihat pola apakah? Jadi tiap minggu ya kita pas kebentuk habis pada lagi ngebentuk pola sih ya. Teman-teman boleh yang udah bisa baca, bisa identifikasi ada pola apa sih di sini. Yuk ABMM. Ini adalah weekly nih ya. Weekly ABMM ada pola apa? Yuk sambil nunggu. Coba ya. Sambil lihat tuh. Fadli jawab descending. Oke. Fitri symmetrical. Hardi triangle. Dwi Tuti triangle. Oke. Di tiap minggu nih lama-lama teman-teman matanya jadi terlatih nih. Kalau kita tiap minggu begini latihan, lama-lama terlatih loh matanya. Oke. Ya ini ya. Triangle. Tuh lihat. Sama. Gitu ya. Ada pola triangle. Ya. Nah, masalahnya di ujungnya ini apexnya nih ya. Dia udah tembus. Gitu ya. Tembus. Jadi kalau udah tembus begini, kalau melihat begini arahnya sih ke bawah, teman-teman, apalagi bentukan ya candlenya seperti ini. Memang kemarin ada rejection ya nih di area Fibonacci 3470 ada rejection ya, ada dorongan beli gitu. Nah kita lihat aja nih minggu depan. Oh my god, ada apa sih TradingView diklik ini keluar yang mana? Minggu depan kita lihat apakah dia bisa kembali lagi naik ke atas ini ya. Kita lihat di level 3720 nih ya, di level, saya ukur sebentar biar kelihatan detailnya level berapakah itu. 3630 ya. Apakah minggu depan dia bisa naik lagi ke atas 3630 atau 3720, baru ada harapan ke atas. Tapi kalau misalnya nggak bisa, maka probabilitasnya lebih besar untuk dia tes yang bawah ya, untuk ABMM. Target pola, kalau kita ukur pakai target pola, maka target polanya itu ada, karena ini gede banget ya teman-teman, ini triangle-nya gede banget. Saya coba ngukur setengah dari target pola. Setengah dari target pola itu ada di 2720 di sini. Ya, ini di kisaran area support Fibonacci berikutnya nih ya. Jadi terus kita ngomong lagi, oke, kalau gitu sekarang dengan bentukan kayak sekarang supportnya ada di mana? Ini ya di 3430, terus di 3370 dan 3290 nih di sini nih berentet ya. Ya kalau ini nggak bisa menahan berarti ya arahnya ke situ
Ya, itu untuk ABMM. Terus berikutnya MBMA. MBMA. Oke, MBMA ini ya chartnya baru ada segini. Kalau dilihat kisaran segini arahnya ke bawah, downtrend ya. Supportnya kemarin di kisaran 476 ya. Kalau dilihat kayak gini, ini di sini ada tail ya teman-teman. Di sini nih ada tail. Ini kalau saya gedein ya. Di sini ada tail. Kalau dilihat sekilas suspek double bottom, suspek ya teman-teman. Belum confirm, baru suspek. Suspek double bottom dengan neckline itu di kisaran 700. Nah, 700 itulah yang akan jadi area resisten terdekatnya nih. Ini Fibo 710 ya, di sini ada neckline 700. Jadi itu jadi area resisten terdekat. Macam model MDKA kemarin minggu lalu ya. Jadi kita ngelihat pergerakan harga tuh step by step teman-teman ya. Jadi jangan langsung pasti nih ke sini. Enggak. Kita lihat dulu step by step. Di sini nih dia confirm nggak? Kalau enggak ya bisa arahnya bisa turun lagi, gitu ya. Ya kayak macam model hubungan cewek cowok deh gitu. Ya kirain bakalan nikah, udah bagi undangan segala macam. Yang udah bagi undangan aja bisa batal gitu. Pakai konfirmasi. Jadi harus dilihat dulu, gitu ya. Bukan cuman manusia tapi harga juga kita perlu lihat konfirmasi. Jadi di sini baru suspek, belum konfirmasi. Jadi level 700-nya itu harus dipantau. Ya kalau yang trading berarti gimana nih cara memakai informasi ini? Ya udah lo pantau deh tuh area 700-nya tuh jadi resisten dulu. Di situ boleh ditambahkan strategi. Mau jual sebagian dulu, ntar buyback lagi kalau turun. Kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ini yang saya bacain analisa. Abis itu teman-teman dipikirin sendiri strateginya, karena kan beda ya teman-teman ya. Ada yang enggak deh gue keep nggak apa-apa, tapi ada yang enggak lah gue nggak mau hilang cuan, gue mau bungkus dulu cuannya. Nah itu kan beda-beda orang. Jadi ketika saya membacakan analisa, teman-teman pakai informasi itu untuk terus dipikirin strateginya sendiri-sendiri gitu. Jadi kadang ya ada banyak DM, Ci saya punya saham ini di harga segini, di hold apa di gini ya. Nah kan beda-beda. Time frame trading atau investasi itu udah beda. Terus kalau trading time frame-nya berapa, terus risk profile-nya berapa, money management-nya berapa. Nah karena satu dan lain orang itu beda-beda, maka strateginya beda-beda. Saya nggak bisa ngasih tahu lo jual apa lo beli, kecuali gue tahu gitu ya trading style kayak gimana. Kalau misalnya kayak anak sendiri saya tahu, langsung bisa saya kasih tahu jual apa beli. Nah kalau saya sama teman-teman nggak bisa, teman-teman harus diukur sendiri gitu, risk rewardnya kayak bagaimana gitu ya. Janji ya teman-teman ya, please kalau DM saya jangan tanya Ci saya jual apa ini nih, saya pasti akan ngasih analisa gitu ya. Kalau memang udah bahaya banget posisinya gitu ya, misalnya udah kayak di nih kalau jebol nih, ini paling saya akan ngasih tahu ini kayaknya harus dipantau nih gitu. Jadi saya nggak akan ngejawab tuh lu beli lu jual gitu, enggak ya teman-teman. Jadi ya sorry nih, nggak bisa, saya orang nggak bisa kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus ya gitu, analisanya terus diolah dengan strategi sendiri ya. Oke, peace ya. Oke, ini udah soal MBMA ya. Jadi 700 dan 710 ini adalah resisten. Kalau misalnya dia pullback, maka dia akan turun ke sini ke area Fibo 655 635. Oke, kita lanjut BRPT. Nah ini BRPT ini kebetulan ini sempat di update gitu ya sama saya di channel Tradefester waktu kejadian ada di sini. Itu daily ya, ada di teman-teman makanya join channel Tradefester yang sudah subscribe Instagram. Kenapa? Karena di channel itu ada update long market lagi running gitu ya kan. At least aja kalau pas kebaca gitu ya jadi nggak nyangkut di sini gitu ya. Jadi tahu gitu. Ya udah kalau misalnya udah kelewat ya nggak apa-apa. Habis ini kita belajar. Nah nextnya gitu kita belajar lebih baik lagi. Nah sekarang BRPT gitu ya. Ini kan udah kalau yang trading ya ini udah selesai sampai di sini ya. Kayaknya minggu lalu saya juga udah jawab, udah jelasin BRPT. Ya udah selesai sampai sini. Nah minggu lalu saya bilang kalau BRPT nggak bisa bertahan di atas 12.10, maka dia akan menyambangi 11.50, 10.65, 10.75 dan ini kejadian udah sampai sini. Oke, kelihatannya
di beberapa 2 hari belakangan kelihatannya tekanan jualnya itu udah mereda, tapi tekanan belinya juga belum muncul. Jadi masih wait and see gitu ya. Nah, sekarang nih area nih kalau kita perbesar nih ya. Kalau kita perbesar kayak gini. Iya Tuhan. Area 1075 1065 ini jadi resisten. Ya jadi resistennya si BRPT gitu ya. Oleh karena itu kalau dia bisa menguat di atas 1075 maka ada potensi ke sini ke 1150. Tapi kalau kagak maka dia akan turun nih ya, tes lagi 1030 dan ke sini 970 gitu. Nah, yang punya posisi silakan dipikir sendiri deh. Gue strateginya mau pergi mana nih gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau yang ini misalnya ada yang nyangkut ya udah mudah-mudahan bisa segera terlepas ya. Anyway, kalau saya gambar garis trendline di sini pun udah di area support gitu ya. Mudah-mudahan rebound, membal gitu ya, yang nyangkut bisa jualan lagi. Nah, jualan di mana? Nah, lihat deh di sini area-area resistennya gitu. Oke. Itu untuk BRPT. Tadi sampai mana? Oke. Lanjut GJTL. Nih ada yang nanya di Telegram group nih kebetulan. Jadi saya jawab di sini. Oke, GJTL saya buka chart weekly. Ini weekly ya. Ini GJTL pun udah pernah dibahas gitu ya. Jadi GJTL ini baru suspek, oke? Sekali lagi baru suspek. Kalau teman-teman lihat di sini ada shadow, ya. Ini ada shadow. Saya ukur dulu apakah dia shooting star. Sebentar ya. Jadi harus apa-apa ya diukur, dikonfirmasi bener kagak nih gitu ya. Apakah dia shooting star? Oke, ya dia shooting star. Nih ya. Ini di sini adalah shooting star. Oh, apaan lagi nih ya? Apaan lagi nih? Oke, teman-teman yang udah punya bukunya ini tinggal baca. Itu artinya shooting star. Jadi kalau udah ada kayak model gini ya kabur gitu ya. Kalau saya sih buang kiri langsung gitu ya. Nah, sekarang minggu ini dia ditutup di level 1055. Area support yang bener-bener kamu harus waspadai itu ada di sini. Nih, di kisaran ini. 1000. Ya kenapa? Kalau teman-teman lihat sekilas ini modelnya kayak descending triangle. Ya, di sini nih. Ini kalau jebol ini udah turunnya ke sini, ke sini. Tapi bisa nggak dia di sini bergerak ini? Bisa. Jadi kalau kita lihat untuk si GJTL ini ada range pergerakan itu kisaran anggaplah saya buletin ya 1000 sampai 1175. Nah, jebol 1000 ke sini. Ya kalau yang punya posisi ya kamu pikir aja. Ya kalau kamu bersedia di ayun di sini ya silakan gitu ya. Mungkin risk profile-nya dan time frame yang trading masih panjang. Nah, itu kamu pikirin sendiri gitu kira-kira. Nah, jadi ada 2 skenario. Bisa dia sideways di sini. Nah, gimana? Yang waspada harus kabur ya di sini, di 1000 ke bawah berarti ada di sini. Kalau yang belum punya posisi, ya spekulasi buy di sini dengan harapan membal. Tapi kalau misalnya dia jebol 1000, ya cut loss-nya nggak gitu jauh. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi yang namanya spekulasi buy namanya belum confirm, tapi kamu pengen mau ambil dulu, ya udah jangan banyak-banyak, kira-kira begitu. Nah, banyaknya satu orang dengan yang lain kan beda-beda. Kalau si A nih, misalnya si A, gue itu kalau sedikit 100 lot, tapi kalau misalnya si B, gue kalau sedikit cuman 10 lot, lah kan beda gitu. Jadi atur sendiri gitu, karena A sama B itu beda-beda gitu ya teman-teman ya. By the way, ini aromaterapi ya, bisa menolong ketika kepala pusing ya. Oke. Itu untuk GJTL yang diwaspadai adalah di sini ya. Oke, itu ada yang tanya lagi PGEO. PGEO juga begini candlenya ya. Jadi ini rapi banget. Dengan pakai Fibonacci kamu bisa melihat gitu range pergerakan ya. Jadi PGEO di sini 1295 nggak bisa lewat ya turun lagi. Jadi dia bergerak di range PGEO itu 11.30 12.95. Ini chartnya adalah chart weekly ya teman-teman. Jadi kalau dilihat secara closely supportnya si PGO itu pertama 11.70, kemudian 11.30 sampai 11.40. Resistennya di sini yang pertama 12.95 dulu ya PGEO. Lalu berikutnya adalah BEFIN.
Nah, Bevin ini udah beberapa minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu itu dia ranging ya. Ranging itu adalah bergerak di sebuah range tertentu. Bergerak di range antara 990 sampai 1120 ya. Kalau misalnya dia break ke atas artinya bisa ditutup di atas 1120, maka dia akan menyambangi level Fibonacci berikutnya di 1170 sampai 1185. Kalau saya buka chartnya weekly, berarti close di atas 1120 di chart weekly. Nah, itu nanti ada lagi tuh teman-teman trap, bisa aja minggu depannya dia balik lagi gitu. Jadi banyak sekali di analisa teknikal itu ya, cara-cara konfirmasi memang harus dipahami. Namanya juga ini lagi di area support. Nah, waspadanya di mana? Ini loh, level 990-nya ini nggak boleh ditembus ya. Kenapa? Ini adalah level waktu tahun Oktober 2023, juga waktu Oktober 2022, juga waktu Juni 2022. Berarti ini levelnya adalah level support kuat. Kalau dia ditembus ya berarti welcome level bawahnya lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut Indi itu ya, semoga jelas ya untuk si Bevin. Indi teman-teman bisa lihat ya, ini downtrend berat tuh ya, dari sejak Oktober 2022 sampai sekarang downtrend berat ya. Nah, si Indi ini area supportnya dari Januari itu di kisaran 1300, 1295, 1300. Di Mei 2021 itu di 1270. Jadi kita ambil range ya, 1270 sampai 1295 itu adalah area support kuat. Kalau area itu jebol maka range-nya turun kelas ke sini. Ke Fibo selanjutnya di 960 gitu. Kalaupun rebound maka area resistennya Indi ada di 1530. Waspada nih kalau nggak bisa lewat ya ke sini. Itu ya. Itu untuk Indi. Berikutnya ASII, Astra dengan pola pergerakan seperti ini masih ada potensi untuk dia menembus, untuk dia tes 4180. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas 4180, ada potensi turun ke sini ke bawahnya ya. Tapi kalau misalnya ada rebound maka level resistennya di 4580 ya. Habis ini MDKA pasti ya. Satu lagi ANTM, ini yang mereka udah request dari channel Tradevestor, saya jawabin dulu. Habis ini baru saya jawabin teman-teman. Nah, teman-teman Antam ini tuh ya teman-teman, kalau kita lihat di chart weekly triangle sih selalu demennya bikin triangle ya. Nah, si Antam ini nih, Antam ini itu area 14 75-nya ini kalau misalnya di break maka dia akan tes ke sini. Akan tes ke 1405 ya. 1370. Jadi nih kalau ngelihat bentukan kayak gini kok potensi melemahnya tuh masih terbuka gitu ya. Jadi support pertama ada di sekitar 1410, kemudian 1370. Kalau misalnya ada rebound dia akan tes 1525 gitu ya. Oke, sekarang MDKA nih ya. Jadi kemarin ada yang, nah gini ya teman-teman, ini ada yang bilang kan MDKA udah double bottom bener. No, belum confirm teman-teman. Ini yang namanya bener-bener butuh yang namanya konfirmasi. Jadi dulu pun saya kalau belajar analisa teknikal kepengennya cepet bisa langsung dipraktekin, tapi ternyata ya konfirmasi itu penting sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini penjelasan saya tentang MDKA di IG live minggu-minggu kemarin. MDKA itu suspect double bottom, oke? Suspect double bottom dengan neckline di kisaran di sini 2890-29 ya. Neckline, kalau neckline-nya bisa ditutup di atas itu iya baru confirm, tapi nggak bisa ya. Dari minggu kemarin udah bisa dibentuk garis trendline dan minggu ini dibuktikan dengan bikin shooting star. Nah, kalau bentukannya kayak gini, maka potensi tes area-area support Fibonacci di bawahnya ini jadi terbuka. Kalau saya baca sekarang area support Fibonacci-nya itu ada di 2630, 2560, 2470. Nah, 2470 nih tembus ya ke sini. Gitu ya, teman-teman. Nih. Ya MDKA, coba saya tanya. MDKA, teman-teman.
penjelasannya paham nggak gitu ya? Bisa dipahami nggak teman-teman, coba ya? Bisa dipahami kah maksudnya konfirmasi gitu? Coba nih, tadi banyak nih soalnya yang MBK ACI dibahas gitu ya. Ya, ini saya lihat, sebentar saya buka di ini ada buku contekan ya. Sebentar ya. Ya, nih bisa ya teman-teman ya. Oke ya, please jangan ada yang ini, jangan ada yang ketrap gitu ya. Ya kalau misalnya suspek, ya udah area itu jadiin resisten dulu, ntar dia itu tinggal buyback lagi gitu ya. Cakep, thank you buat responnya. Oke, nah ini yang dari TradeVestor udah saya bacain semua. Sekarang saya mulai bacain question box ya. Oke, yang ini Indra tanya BMRI. Oke, saya buka BMRI. By the way, di grup Happy TradeVestor kemarin udah sempat dikasih PBV ya, PBV-nya Big Four Bank gitu ya. Terus perbandingannya dengan all time high. Jadi teman-teman nanti di scroll aja ke atas. Oke, ini BMRI ya. BMRI chart weekly. Kalau kita lihat ya masih uptrend dan sekarang memang lagi swing turun ya. Nih teman-teman, lagi swing turun nih, lagi swing turun dengan all time high di 7.500, harga saat ini di 5.900 gitu ya. Break level ke bawah level 6.200, maka support berikutnya, kalau support berikutnya dibacain itu ada di 6.000, 5.975, 5.775, 5.5, baru nih yang kuat berikut di 5.250. Nah kalau kita lihat bentukannya kemarin kayak begini, maka potensi dia untuk ini weekly ya, potensi dia untuk ke 5775 itu masih terbuka. Kita buka daily. Nah dailynya kan gini, kemarin dia sempat ada dorongan ya ada dorongan, tapi di hari Jumat ditutup lagi nih melemah 0,43%. Oke, dengan begini kita bisa lihat ya gini. Kalau misalnya minggu depan bisa bertahan di atas 5775 gitu ya. Nih ada Fibo juga di sini, bisa bertahan di atas 5775. Potensi untuk range bergerak di range 5775 sampai 6000 tuh terbuka. Tapi kalau bergeraknya di bawah 5775 ya udah, berarti range-nya jadi 5,5 5775 gitu ya BMRI. Di hari ini kenapa ada tulisan remove ya? Bingung lah saya nih. Nah, di hari Kamis ini ada dorongan beli di sini ya. Oke. Mana lagi nih yang ditanyakan? Nih. Oke. Kalau saham kena tato FAC seperti brand apa bisa dianalisis? Bisa dianalisis targetnya. Jadi ya ini ya. Ini saya udah share juga di TradeVestor pasti ada. Jadi ini namanya saham ya, nggak selamanya naik. Pasti pun ada turun. Tuh BCA, BMRI segala macam juga sekarang lagi pada turun ya dong. Yang pengen nambah atau yang belum punya posisi kan kepengen beli ya. Ini brand di sini waktu ini daily chart, oke? Ini daily chart artinya satu candle tuh satu hari. Nah waktu dia naik kita ukur gitu area target resistennya di mana, diukur pakai Fibonacci. Di sini area targetnya sekitar 10.000 11.000 ya, 10.000 11.000. Ini udah area Fibonya gitu ya. Nah, ya emang sih masih naik gitu, tapi kita mana tahu tiba-tiba dihajar gini. Dengan teman-teman pakai tahu ada Fibonacci ratio di sini, teman-teman tuh bisa lebih waspada. Kira-kira ya at least jangan beli lah di sini, karena resikonya udah gede. Beli ya kira-kira di area support tuh kalau saya. Kenapa? Jadi waktu kena stop loss kagak jauh-jauh amat. Kira-kira gitu ya. Nah bisa nggak dianalisa? Bisa kok. Nih dianalisa targetnya. Ketika punya posisi ya di sini dijual. Mana tahu ARB 1, 2, 3 hari nyampe di 8175. Sekarang kan kita mengukur
area supportnya kan. Ini teman-teman yang udah belajar kemarin di kelas Fibonacci advance dan pemula bisa dipraktekin. Yuk, yang advance maupun yang pemula yang bulan kemarin udah ikut, yuk dipraktekin ya ilmunya supaya tidak hilang dan lupa. Jadi brand ya kemarin ditutup pas di Fibo ini 8250 nih. ARB ya teman-teman ya, kena FAC, jadi lelang gitu. Nah abis dari sini kemana lagi ya, ke 7325 6000. Ini kalau pakai Fibonacci gitu ya. Ya kalau FAC kan punya aturan sendiri ya, 3 kamu lihat. Bisa nggak dianalisis? Ya bisa. Analisisnya begini, strateginya tinggal kamu atur sendiri. Gitu ya, lek ya. Oke. Lagi sebentar. Ada yang tanya INKP ya. INKP. Oke. INKP gini. Ya, ini weekly ya. Ini cuman pakai garis. Oke, teman-teman, pakai garis. Kena garis dan Fibonacci nggak bisa lewat ya begini. Jadi INKP ini area resistennya itu di 9.800. Ini berminggu-minggu nggak bisa lewat. Iya bulan sih, sebulan 2 bulan nggak bisa lewat. Berarti ini area resisten 9775 ini, 98 ini harus bisa diwaspadai nih teman-teman ya. Sekarang range supportnya itu ada di 8775. Jadi kalau 8775 ditembus ya berarti terbuka potensi ke 8275 84. Kalau besok ada rebound, waspadain level 9375. Kalau 9375-nya nggak bisa ditembus juga ya dia berarti bisa potensi ke bawahnya jadi terbuka gitu ya. Oke, tanya lagi. WIM. Wah, WIM belum buka nih. Saya buka ya WIM ya. Ya, gimana nih menurut kamu nih? Ya. Ini Amsyong juga. Ini udah ada ukuran Fibonacci-nya sih. Nah, tinggal diperbesar. Nah, ini WIM ini weekly ya, teman-teman. 1090 ini adalah supportnya. Ini kalau jebol 1090 ya ini nih teman-teman lihat 610 gitu ya. Kalaupun dia menguat level 1305-nya ini yang jadi resisten. Nih kisaran ya. Jadi kalau dibilang 1305 ya kok nggak nempel situ, ya nggak juga. Deket-deket situ ya harus udah waspada, itu adalah area resisten ya. Tekanan jual muncul di situ ya. Lanjut. Saya baca yang dari sini. Dewi Tuti tanya MTEK. Seingat saya MTEK ini masih downtrend berat. Coba kita cek. Tuh, ya. Teman-teman, kalau ngelihat bentukan kayak gini, ini minggu depan ada potensi sih melemah ya, tes 372. Ya, terus support yang perlu diwaspadai atau support kuat 350 jebol 322. Saya kok jadi tiba-tiba ingat Arto ya. Ya ini, nah ini gini ya. Nah ini Arto dia akan resisten 2510 ya. Ini udah masuk area gap dia di 2370 2540. Ini kalau nggak bisa ya arahnya terbuka lagi ke sini, tes 2160 2070. Tapi kalau bisa menguat di atas 2530 2630 itu ya, itu untuk Arto. Wawa nanya AMMN, bentar ya. AMMN saya lihat dulu di sini. Itu AMMN. Ini area resisten. Oke. Berarti kalau lihat begini supportnya ada di kisaran 10475. Nih di sini. Ya. Gampang lah kalau pakai Fibo tuh ada kayak tangga. Kamu jadi ngerti. Jadi analisa yang udah bisa tinggal gabung sama strategi gitu ya. Handi, Smurf, Goto. Gini, ini Goto weekly. Ya. Oke, Goto weekly. Oh ya, minggu kemarin tekanan jualnya cukup tinggi. Ya ini range-nya itu ya enaknya tuh Fibo ya. Ini kelihatan range-nya. Kelihatan gak ya kamu ya? Nih.
65 sampai 74. Ini dia tertinggi kemarin di 74, pas 74. Ya udah, yang trading ya jualan, yang beli 65 mungkin jual 74. Gitu ya. Supportnya sebulan terakhir ini ada di kisaran di sini, di Fibo 65. 63 sampai 65. Ini jebol, tes 59. 59 jebol, 57. Ya. Habis itu all time low dia ada di sini di 54. Gitu sih. Jadi minggu depan range-nya kalau misal menguat atau dia sideways di kisaran 6574, waspadai level-level support yang tadi untuk Goto. Ya. Ida Bris. Nah, ini nih Bris juga ya, ini pola ya. Saya pengen lama lagi Lola. Bris ini juga pola teman-teman dan udah terkonfirmasi gitu ya. Tuh. Pola apa nih Bris? Jangan terkecoh sama tulisan saya ya, teman-teman lihat sendiri nih ada pola apa nih, Bris. Bris pola apa nih? Bris. Oh my god. Patrick Lim, double top. Sukses, do top. Ada lagi double top ya, ada pola double top dan neckline-nya udah terkonfirmasi 2000 sini ya, 2400 saya buka tuh 2480 2490. Target pola double top ada di kisaran 2160 dan itu udah nyampe kemarin ya. Ini candle hour daily. Berarti udah nyampe pada hari Kamis, hari Jumat tertahan di 2160 ya. Apakah kalau misalnya polanya udah nyampe, udah selesai gitu Ci, bakalan dia naik lagi? Kita nggak tahu, karena bisa aja target pola itu nggak cuma satu kali tapi juga 2 kali daripada target pola ya. Oke. Nah, kalau misalnya dia rebound, maka dia akan tes area, saya buka nih, akan tes area 2210, 2280 ya. Satu-satu dulu, ini kemarin kena, ada yang jual lagi. Jadi besok kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas 2160 gitu ya. Di sini lewat, dia lanjut ke sini ke 2280 gitu dulu ya. Oke, itu untuk Bris. Jadi waspada kalau 2160-nya tertembus, maka support berikut di 2070. Itu untuk Bris. Oke. Saya baca dulu dari kolom ini ya. Andin, Clouds, tadi MBMA udah dibacain ya. Oke. Ini PGEO-nya tadi udah dibacain, sekarang kita bacain yang ini, agro. Agro ini masih turun ya, downtrend. Tuh, ya. Downtrend berat. Agro ini area supportnya waktu bulan Oktober 2023 ada di 216, sekarang ada di 248. Nih, di sini ada area Fibo 250. Lagi nyangkut di sini beberapa minggu belakangan ya. Kalau misalnya ditutup di bawah 244, potensinya ke 216 masih terbuka. Kalaupun dia menguat, maka range penguatannya pergerakannya di 250 sampai 278. Ini untuk agro. Lalu untuk BBTN ya. BBTN ini range kisaran supportnya itu di kisaran 1175 ya. Sekarang ada di 1230 gitu ya. Area 1230 itu area support dia dari Mei ya, bulan Mei. Jadi kalau kita lihat di bulan Oktober itu area support 1175. Jadi kita bisa lihat ya 1175 sampai 1230-an itu adalah area supportnya si BTN. Mereka sideways sebulan belakangan di situ ya. Kita lihat pergerakannya gimana. Break support tes 1175. Kalaupun menguat, kita lihat apakah bisa resisten terdekat di 1325, yaitu untuk yang ditanyain sama Udin. Watsa
tanya JPFA. NKP tadi udah ya, SMRA sekalian deh. SMRA gini. Ini jadi inget Hendy ya. Mudah-mudahan udah keluar cuan ya Hendy ya, udah keep lama nih ya. Jadi si SMRA ini dia tuh nurut banget sama channel Fibo. Jadi yang udah beli buku yang Fibo Channel tidak ada di buku ini. Fibo Channel adanya di buku ini. Di situ ada step-stepnya, teman-teman bisa praktek ya. Ini nurut banget. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada saya kasih warna hitam. Ya. Aduh, kelihatan nggak kelihatan ya nih. Aduh, halus banget emang, udah dah nggak kelihatan, tapi di sini di chart saya kelihatan jelas. Ini kelihatan jelas. Pakai Fibo Channel kelihatan bahwa ini adalah area resisten di sini sebelum 600. Jadi di sini tuh udah nyampe dia di 570-an. Sekarang dia lagi berjejak di sini ya, di support 505. Nah, 505 ini kalau ditembus ya tes lagi 480 gitu kira-kira. Ya untuk si SMRA. Arahnya masih arah begini, teman-teman lihat sendiri. Arahnya masih arah ke selatan gitu ya. Terus ditanya si ayam JPFA. Oke, JPFA. Saya lihat kemarin saya ukur JPFA di mana ya. Nah, di sini. Ini JPFA. Ya. Jadi JPFA itu ini saya chart daily ya. Sejak di 17 Mei itu udah nyampe kira-kira di sini area resisten, ada trend line juga, lalu 14.10. Nah, kemarin ditutup di 13.50. Ini teman-teman mulai waspada. Kenapa? Karena dia udah bikin lower high. Ya. Ciri-ciri downtrend kan lower high, lower low. Ini udah bikin lower high, ya. Yang perlu diwaspadai adalah area support 13.40. Kalau 13.40-nya ditembus ya udah berarti di sini 13.10. Ya. Jadi sekarang kayak bikin gini. Swing down gitu ya. Nih kayak di sini. Lower high. Ya, semoga paham yang dimaksud dengan lower high. Ya. Puasa semoga bisa dipahami. Oke, kepencet. Itu ya. Terus mana lagi nih? Patrick Lim, Astra udah tadi. BBRI kayaknya belum ya BBRI. Masih turun, masih swing turun. Di sini saya tulis harganya 4490 masih diskon. Sekarang ada di 4340. Ini harga ukuran saya nih 4490, ternyata masih diskon lagi ya. Kalau ngelihat begini ya area di sini Fibonya masih ada di 4000 ya, di sini nih di kisaran 4100, 4080. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah, teman-teman. Ya untuk BMRI. Ya jadi itu masih area support resistennya ya. Oke. Ada lagi, bentar saya scroll. Nevermind, stop. Tanya KF. Nih teman-teman masih begini KF ya. Area 685 masih jadi supportnya. Trennya juga masih tren turun ya teman-teman. Masih turun gitu ya. Waspada kalau 685 dijebol 535. Kalau misalnya dia menguat ya dia range-nya di sini 685, 955. Tapi yang nggak nyampe 955 kemarin nyampe di 870 ya turun lagi. Ini weekly anyway chartnya ya. Sukses nanya swing turun diskon apakah masih uptrend? Ya tergantung time frame mana yang kamu lihat ya. BMRI tadi uptrend tapi swingnya turun karena semua kan ada swingnya. Tinggal lihat tren sebelumnya apa gitu ya. Patrick tanya BBRI secara struktur tergantung trennya apa dulu. Changing ke downtrend tergantung, makanya kalau kita ngomong tren kita harus janjian dulu ngelihatnya dari time frame apa, karena mungkin satu orang lihatnya dari time frame weekly, satu orang lihatnya dari time frame daily gitu. Jadi ya harus lihatnya janjian dulu di mana ya. Stephen Haurisa,
ABMM tadi udah, saya baca kamu yang deal coba ya. Deal kayak gini bentukannya ya, ini weekly, ini sedang ada di sini ya, bergelantung di area Fibo 169. Ini kalau 169 yang ditembus 153, kemudian 138 ya, itu untuk deal. Oke ya, oke teman-teman, kayaknya udah dibacain semua teman-teman. Jadi ya semoga ini kita udah masuk bulan Juni ya, semoga penurunannya sudah mulai mereda ya. Tapi kalau ngelihat posisi IHSG-nya ini di time frame daily ya, kemarin nggak bisa bertahan di atas 7077. Ini saya sempat mention juga di channel Fibo Princess dan Trademaster. Sayangnya nggak bisa bertahan di atas 7077 ya hari Jumat, dan dia ditutup di bawah ini, ditutup di bawah 6987. Jadi kalau bentukan kayak gini next week ya begini ya, jadi masih ada 6951 kemudian 6859 gitu. Jadi apa ya, belum confirm, jadi masih wait and see ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah gitu ya, belum ada tanda-tanda reda gitu penurunannya. Anyway, ini untuk Juni, di sini di time frame di Fibo time frame di Juni pertengahan dan Juli itu ada pembalikan arah. Mudah-mudahan di kisaran-kisaran itu marketnya udah bottoming ya. Jadi sekali lagi teman-teman sabar aja dulu ya, kalau misalnya mulai beli please nyicil dulu ya, supaya nggak kehabisan peluru ya. Ini Juni, bentar lagi anak-anak libur sekolah. Biasanya teman-teman, biasanya kalau libur sekolah tuh marketnya suka agak lebih sepi biasanya gitu ya. Coba aja nanti kita lihat ya. Jadi si IHSG-nya juga belum confirm balik arah, terus ya masih kayak gitu. Jadi kalaupun nyicil tanya udah boleh beli atau belum, ya tergantung sahamnya, dan itu nyicil aja ya. Nah, kamu yang udah praktek, udah bisa Fibonacci, di situ bisa kelihatan kita nunggunya kira-kira di area mana. Jadi jangan dihajar setiap hari ya, kecuali ya duitnya nggak ada serinya, mau terserah ya, mau diajar tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang terbatas, ya udah kita tunggu gitu ya di time frame yang besar, yang udah paham ya, di time frame yang besar ukur support Fibonacci-nya ya, tunggu kira-kira di situ, jangan dihajar semua. Kalau masih mau sabar ya udah tunggu sampai mereda dan berbalik, ada tanda-tanda reversal. Tapi ya mungkin nggak dapat di paling bawah. Tapi anyway, yang penting kan cuan ujungnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, IG live-nya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, semangat. Kalau nggak kuat ya udah nggak usah lihat dulu chartnya, bikin notif di handphone gitu ya kalau chart udah masuk area beli. Pesan saya ya udah sabar-sabar aja gitu ya, sabar-sabar aja ya teman-teman. Itu aja sih, kita ketemu lagi di IG live berikutnya. Stay safe, stay healthy, salam semangat selalu, dadah.